Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amisa, semester 3 dari kelas 3A Ekonomi. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal-soal yang di bawah ini. Soal yang pertama, buatlah pencatatan kartu persediaan dengan menggunakan metode PIPO dan jurnal transaksi jika semua dilakukan secara kredit. Nah, kita lihat dulu persediaan awal. Misalkan 1 Januari persediaannya itu 20 unit seharga 45. Kita tulis di persediaan itu 20 45. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini, kita kalikan 20 dikali 45 sama dengan 900. Kemudian tanggal 5 melakukan pembelian 30 unit seharga 45. Kita tulis di sini pembeliannya sama seperti tadi. Untuk hasil 1.380.000 kita kalikan 30 dikali 46. Nah, kemudian persediaannya ini tetap tidak berubah, turun 20 seperti ini. Karena sudah melakukan pembelian, berarti persediaannya bertambah. Berarti kita tulis pembelian di sini yaitu 30 46 1.380.000. Kemudian tanggal 12 Januari melakukan penjualan 15 unit seharga 80. Tanggal 12 Januari melakukan penjualan. Untuk mendapatkan hasil 1.200.000, kita kalikan 15 dikali 80 sama dengan 1.200.000. Kemudian persediaannya seperti ini. Kenapa persediaannya seperti ini? Karena kita sudah melakukan penjualan, berarti kita kurangkan. Berarti 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Kemudian di sini tetap tidak berubah sama dengan 45. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini 225, kita kalikan 5 dikali 45 sama dengan 225. Kemudian persediaannya tetap turun yaitu 30 seperti ini. Kemudian tanggal 13 Januari melakukan pembelian pertama yaitu sebanyak 31 unit seharga 47 sama dengan 1.457. Karena sudah melakukan pembelian, berarti persediaannya di sini juga sama nih. Kemudian tanggal 14 Januari melakukan penjualan yaitu 27 unit seharga 80. Baik, di sini kenapa seperti ini? Karena kita menggunakan metode PIPO, barang pertama kali masuk harus juga pertama kali dikeluarkan. Berarti kita keluarkan yang ini, pembelian yang ini 5, kita keluarkan 5 45 sama dengan 225 seperti ini. Kemudian kenapa persediaannya ini seperti ini 8 46? Kenapa seperti ini? Kita kurangi 30 dikurangi 22 sama dengan 8. 46 tetap tidak berubah. Terus kenapa hasilnya 368? Kita kalikan yaitu 8 kali 46. Kemudian tanggal 15 Januari melakukan pembelian yang kedua. 15 Januari melakukan pembelian kedua yaitu seperti ini, 2000 hasil dari yang ini. Kemudian tetap persediaan turun di sini yaitu 2000. Kemudian tanggal 16 Januari melakukan penjualan. Tanggal 16 Januari melakukan penjualan yaitu 35 unit seharga 80. Kenapa seperti ini? Kita kurangkan karena kita menggunakan seperti yang tadi, karena kita menggunakan metode PIPO, barang pertama kali masuk harus juga pertama kali dikeluarkan. Berarti kita keluarkan
46 sama dengan 368. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan jurnal. Kita lihat di sini jurnal transaksi ya, seperti perusahaan jasa. Di sini kita lihat persediaan awalnya. Persediaan awalnya 900 di debit, modal di kredit. Kemudian tanggal 5 Januari melakukan pembelian yaitu sebanyak 1.380. 1.380 pembelian di debit, kemudian utang dagang di kredit. Seperti ini. Soal yang kedua, berikut ini merupakan data mengenai transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan yang dilakukan oleh PT Sari Murni sepanjang bulan Oktober. Kita diminta untuk mencatat transaksi menggunakan metode LIFO dan rata-rata bergerak, di mana metode LIFO itu persediaan terakhir masuk akan dijual pertama. Nah, langsung saja ya. Tanggal 1 persediaan awal sebanyak 120 dengan harga 200. Baik, di sini tanggal 1 Oktober persediaannya di sini kita tulis. Dari mana dia dapat 24 juta? Di sini kita kalikan 120 dikali 200 sama dengan 24 juta. Berarti persediaannya tetap 24 juta. Kemudian tanggal 7 Oktober melakukan penjualan sebanyak 84 dengan harga 200 sama dengan 16.800, sama kayak tadi kita kalikan, hasilnya seperti ini. Kemudian persediaannya 36. Kenapa persediaannya 36? Dari mana dia mendapatkan hasil yang 36 ini? Persediaannya kita kurangi dengan penjualan, yaitu 120 dikurangi 84 sama dengan 36. Kemudian tetap dia turunin 200. Kemudian dari mana dia dapat 7.200? Kita kalikan 36 kali 200 sama dengan 7.200. Berarti persediaannya seperti ini. Kemudian tanggal 12 Oktober melakukan pembelian sebanyak 96. Melakukan pembelian 96 dengan harga 210. Untuk mendapatkan hasil seperti ini sama ya, 20.160. Berarti persediaannya di sini sama 20.160. Kemudian tanggal 15 Oktober melakukan penjualan sebanyak 48 dengan harga 210. Berarti persediaannya di sini tetap 36 seperti ini. Kemudian 48 kita tulis di sini juga di persediaannya. Kemudian tanggal 22 melakukan penjualan sebanyak 24 dengan harga 210. Hasilnya 5.040. Kemudian persediaannya tetap 36 seperti ini. Kemudian kita tulis lagi persediaannya di sini 24 yang ini. Kemudian tanggal 28 Oktober melakukan pembelian sebanyak 60 dengan harga 220 sama dengan 13.200.000. Berarti persediaannya tetap dia turun, kita tambahkan 60 di sini. Yang ini kita tulis juga di sini.
Kemudian tanggal 31 Oktober melakukan pembelian sebanyak 60 dengan harga 220 sama dengan 13.200.000. Berarti persediaannya di sini, yang ini kita tulis di sini juga, yang ini. Karena kita sudah melakukan pembelian, berarti persediaannya juga bertambah, semakin bertambah. Kemudian untuk mendapatkan hasil 38.640.000 rupiah, kita jumlahkan yang ini 13.200.000 ditambah dengan 13.200.000 ditambah dengan 5.400.000 ditambah dengan 7.200.000, hasilnya yaitu 38.640.000 rupiah. Ya, seperti ini ya, dengan menggunakan metode LIFO. Kemudian dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Di sini tanggal 1 persediaannya 120 dengan harga 200. Di sini sama kayak tadi, untuk mendapatkan hasil dari 24 juta ini kita kalikan 120 dikali 200, hasilnya 24 juta. Kemudian tanggal 7 melakukan penjualan sebanyak 84 dengan harga 200 sama dengan 16.800.000. Kemudian persediaannya di sini 36. Kenapa? Dari mana dia dapat 36? Karena kita sudah melakukan penjualan, otomatis persediaan kita berkurang. Berarti di sini 120 dikurangi 84 sama dengan 36. Kemudian kenapa hasilnya 7.200.000? Dari mana dia mendapatkan 7.200.000 ini? Kita kalikan 36 dikali 200 sama dengan 7.200.000. Kemudian tanggal 12 melakukan pembelian, yaitu 96 dengan harga 210 sama dengan 20.160. Karena kita sudah melakukan pembelian, otomatis persediaan kita bertambah. Berarti 96 ditambah 36 sama dengan 132. Karena kita sudah melakukan pembelian. Nah, dari mana dia dapat ini 207.273 rupiah? Di sini kita bagi 27.360 ini, kita bagi sama yang ini 132 sama dengan 207.273 rupiah. Kemudian tanggal 15 melakukan penjualan, yaitu sebanyak 48, kemudian dengan harga 207.273 rupiah, hasilnya seperti ini. Kemudian persediaannya ini 84. Dari mana dia dapat 84? Karena kita sudah melakukan penjualan, otomatis persediaan kita berkurang karena kita menggunakan metode rata-rata bergerak. Di sini 132 dikurangi 48 sama dengan 84. Kemudian tetap diturunin 207.273 rupiah sama dengan 17.400 sekian, 17 juta sekian. Dari mana dia dapat 17 juta? Di sini sama, kita kalikan 84 dikali 207. Kemudian tanggal 22 melakukan penjualan sebanyak 24. Hasilnya seperti ini. Berarti persediaannya semakin berkurang, sama dengan 60. 84 dikurangi 24 sama dengan 60. Karena kita sudah menjual barang, berarti persediaan kita kurang. Dari mana dia dapat 12.436 sekian? Karena kita 60 ini kita kalikan
dengan Rp207.273. Kemudian tanggal 28 melakukan pembelian sebanyak 60 dengan harga 220 sama dengan 13.200.000. Nah, karena kita sudah melakukan pembelian, otomatis persediaan kita bertambah. Berarti kita jumlahkan persediaan ini sama dengan 120 juta seperti ini. Kemudian tanggal 31 lagi dia melakukan pembelian sebanyak 60 dengan harga 220 sama dengan 13.200. Berarti persediaan bertambah lagi, berarti 120 ditambah 60 sama dengan 180. Seperti ini. Berarti untuk mendapatkan hasil 38 juta sekian, kita kalikan 180 dikali 215 sekian. Seperti ini. Baik, hanya ini yang saya jabarkan. Yang ini menggunakan metode pipo. Ini jurnal. Yang kedua metode lipo. Kemudian rata-rata bergerak. Mohon maaf kalau kurang jelas atau kurang dimengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.